straight to the point. Best product of 2016 adalah best products of 2017. Tiap tahunnya aku akan membuat best products of the year. And this year is 2018, best products of the year, which is sekarang 2019. Jadi best products of 2019. Mari kita bikin best products of 2020. Best products of 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Oke, hari ini kita berada di tempat yang berbeda lagi. Biar kalian gak bosan kalau nonton Best Products of 2022-nya Bia. Dan sekarang saatnya kita masih dalam dalam perskincarean. Aku mau bikin best sunscreen, best eye cream, best lip balm, dan best acne treatment. Yeay! Oke, seperti biasa aku ngasih tau dulu kalau kalian pengen nonton di tahun 2021 aku sukanya apa aja, karena aku tuh sekarang makin kesini tuh makin tahu diri juga, dan aku merasa banyak kalau udah ada yang cocok tuh aku lebih setia gitu. Makanya banyak banget produk yang 2021 pun aku pakai juga. Jadi kalian bisa nonton di sini, nanti aku taruh juga di description box tahun 2021-nya. Terus aku juga mau kasih tau kalau this is not a sponsored video. Seperti kalian tahu lah ya, aku nggak akan pernah menggores Anas Review Fathia Bia. Jadi ini adalah Anas Review aku selama 1 tahun. Bahkan kalau kalian ikutin aku, ada monthly favorite setiap bulannya yang aku rangkum lagi, yang aku kurasi lagi, yang aku pilih lagi, sampai ini adalah benar-benar yang aku pakai dan istilahnya worth to try, worth to buy, worth to be the best products of 2022, kayak gitu. Terus juga aku mau ngasih juga kalau di kulit aku cocok, belum tentu di kalian cocok, dan kebalikannya juga di aku nggak cocok, belum tentu juga di kalian nggak cocok. Karena beda kulit, beda hasil, beda jenis kulit, beda hasil, beda pola hidup, beda hasil. Intinya kayak gitu, oke? Dan satu lagi aku mau menjelaskan kondisi kulit aku. Jadi di tahun 2022 ini dan semakin bertambahnya usia, kulit aku juga makin tahu kulit aku tuh kombinasi. Di bagian T-zone aku itu oily, di bagian sekitaran wajah aku itu sebenarnya normal tapi lebih ke dry and sensitive skin. Dan kadang juga aku agak sering sih dehydrated gitu ya. Jadi kurang lebih itulah kondisi kulit saya, dan di mana kalau kulit kombinasi itu memang lebih tricky ya. Mari kita mulai aja best sunscreens of 2022. Again, untuk sunscreen masih banyak banget dari tahun 2021 yang aku pakai. Kayak contohnya Dalba lah, kalau kalian tahu Dalba aku cinta mati banget. Terus kayak Rosy All Day, ada Enpure, dan banyak banget produk-produk sunscreen yang kemarin itu aku masih pakai sampai sekarang. Aku repurchase berkali-kali juga. Nah ini ada top 3 sunscreen di tahun 2022-nya Fathia Bia. Yang pertama, ini tidak lain tidak bukan, kalau kalian ikutin aku di IG aku ya, BTW follow aku lah @Fathia Bia gitu ya. Terus sama di TikTok juga @Fathia Bia hanya 3 ya. Makasih. Ini adalah salah satu sunscreen yang bener-bener sesering itu aku sebutin, sampai kalau kalian mungkin kayak apaan sih itu lagi. Gak bisa kalian hati, yaitu adalah dari ini adalah Azarin Hydra Max C Sunscreen Serum. Wah, suka banget, parah. Oh, berarti aku mau ngasih tahu disclaimer dulu ya, tekstur atau kayak apa sih kriteria sunscreen yang Fathia Bia suka gitu kan. Yang pertama dari teksturnya, aku tuh mau sunscreen yang dia tuh teksturnya tuh lebih kayak moisturizer or something kayak gel gitu. Jadi kalau dipakai di wajah dia tidak lengket dan langsung menyerap. Itu yang pertama yang aku suka banget. Terus yang kedua, aku juga nggak suka sebenarnya terlalu gel banget, yang terlalu ringan. Yang sampai kalau terlalu ringan itu dia bikin patchy di wajah, kayak langsung nyerap, terlalu banget nyerap. Jadi bikin kulit malah nggak ada kelembabannya gitu, kebayang nggak sih? Karena kan kulit aku kok kombinasi kan. Terus yang ketiga, aku nggak suka yang ada white cast-nya, sama sekali nggak suka. Ya bayangin, karena aku kan pekerjaannya adalah harus difoto, harus di depan layar, kamera dan lain sebagainya. Ya white cast mengganggu pekerjaan saya. Jadi udah pasti aku nggak mau yang ada white cast-nya sama sekali. Apalagi kalau buat difoto nggak mau sama sekali. Terus yang selanjutnya aku suka finishnya yang lebih ke natural aja, kayak kulit, atau lebih glowing, atau malah kayak memberikan hasil kulit jadi lebih sehat. Aku nggak suka yang finishnya itu jadi kayak flat matte gitu. Ya karena aku pribadi kombinasi, aku kurang suka. Nah begitu. Salah satunya yang aku cinta mati itu adalah si Azarin Hydra Max C Sunscreen Serum ini. Ada SPF-nya 50 PA++++. Kalau kalian tahu yang sebelumnya yang sempat viral banget juga kan, yang warnanya biru hijau kuning itu tuh. Nah itu tuh juga aku suka banget. Tapi menurut aku kalau yang itu tuh lebih untuk ke normal to combination to oily skin. Karena dia teksturnya ringan banget dan kayak langsung nyerap banget. Tapi buat kalian yang kulitnya mungkin lebih normal tapi lebih agak kekering juga dan dehydrated skin, which is aku, ini pasti kalian suka. Aku bisa menjamin karena aku udah pakai ini kayak
botol nggak tahu ya, mungkin tube ke-7 di tahun 2022 ya. Nah sekarang aku mau ngasih tahu dulu teksturnya. Tuh. Dia teksturnya tuh tetap agak moisturizer gel gitu dan dia gampang, ringan banget di kulit. Langsung ngeblend, langsung nyerep, nggak lengket sama sekali, nggak ada white castnya tuh seperti yang kalian lihat tuh. Udah nyerep aja langsung. Dan ini menurut aku salah satu sunscreen yang ringan banget, tapi ketika udah kering, udah nyerep gitu, dia masih ada keglowingan HQQ di wajah gitu kayak kulit sehat. Suka banget sama finishnya. Aku sedikit ngebacain klaimnya ya. Dia itu ada tulisannya broad spectrum protection, jadi bisa ngelindungin UVA, UVB, blue light. Terus juga dia finishnya tuh bener, dewy glow finish, setuju. Dan dia dermatologically tested. Terus dia, nah ini yang aku suka, dia 0% alcohol, 0% fragrance. Terus kemarin tuh aku sempat lihat di Tokopedia Beauty Awards, ini nih masuk ke best sunscreen of 2022. Of course, bener gak sih? Jadi menurut aku, alhamdulillah, aku tuh salah satu kebanggaan ya dari diri aku sendiri adalah ketika apa yang aku review, apa yang aku cocok, apa yang aku share ke kalian ternyata tuh beneran dan bahkan masuk ke Beauty Awards. Misalnya apa gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak yes, memang bagus gitu loh. Sebenarnya pas awal-awal aku tuh tahu dia kan ada tulisannya Hydra Max C. Di otak aku jangan-jangan dia ada vitamin C-nya. Dan ternyata bener dia ada vitamin C-nya. Jadi istilahnya kombinasi dari SPF dan ada vitamin C-nya itu. Aku tuh sebenarnya kan agak-agak tricky ya pakai vitamin C. Tapi ternyata dia bagus banget, parah. Jadi saya bener-bener untuk melindungi wajah, tapi sekalian juga menutrisi kulit juga gitu loh. I love. Oke, sekarang adalah sunscreen yang kedua yang aku suka banget adalah tidak lain tidak bukan, nih kayaknya sumpah dua ini juga udah repurchase berkali-kali sih. Yaitu ini tipe yang hasilnya lebih ke natural. Kenapa aku bisa bilang natural? Karena dia tidak memberikan matte hasilnya, tapi dia tidak memberikan juga glowing HQQ, enggak. Dia lebih ke netral gitu. Tidak lain tidak bukan. Hey, turu! Ini adalah something yang Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel. Aduh asli, dia kalau nggak salah kan bikin beberapa ya, ada yang stick juga, ada yang spray juga, ada yang sunscreen gel. Dan dari tiga itu, favorit aku adalah si sunscreen gelnya. No debat, asli. Aku suka, dia ada SPF-nya 50+, PA++++. Terus dia juga 5-time advanced protection, atau UVA, UVB, pollution juga dia bisa, blue light. Terus juga ER, main apa ya, IR? Lupa. Sebentar, aku searching dulu. IR itu adalah infrared. Wow, oke. Dia bisa juga melindungi infrared, terus juga non-comedogenic certified, dan dia 0% alkohol. Jadi istilahnya mungkin buat kulit-kulit yang lebih sensitif, itu dia lebih aman juga sih pakai dia gitu kan. Very lightweight, setuju banget, parah. Comfortable for daily use, yes. Non-greasy, of course, itu salah satu kriteria aku. No white cast, betul. Non-peeling and no residue, setuju. Oke, pas lihat teksturnya, ini juga kayak udah mau habis. Nah, tara. Again, teksturnya juga gel yang masih ringan, tapi bukan yang terlalu ringan banget juga. Ini menurut aku sedikit ada warna putih di awal, sedikit banget, tapi ketika udah di blend, dia udah nyerap banget. Jadi kalau misalnya boleh dibilang, kalau si Hydra Max itu bener-bener pas lagi pakai langsung nyerap banget gitu, nggak ada warnanya sama sekali, karena dia lebih ringan juga sih teksturnya. Nah ini dia ada sedikit banget warna putihnya, tapi pasti kayak udah di blend, hilang, aman, sentosa. Dan ini salah satu sunscreen yang bener-bener selalu aku pakai ketika aku merasa kulit aku lagi pengen ya udah gak mau terlalu HQQ banget gitu glowingnya, tapi pengen tetap ada, udah pasti pengen ada proteksinya. Sudah pasti dia juaranya. Cinta, cinta, cinta. Nah, mungkin tips dari aku juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai sunscreen, itu apalagi kalau misalnya sebelum make upan, please banget kalian butuh waktu untuk mereka ini, si sunscreen untuk meresap lumayan lama ya. Biasanya mungkin 10 menit biar dia tuh bener-bener ngeset banget di wajah. Baik skincare-nya maupun sunscreen-nya. Baru kalian bisa lanjut step ke makeup. Karena kenapa? Kalau kalian buru-buru ya, kalau kalian nggak sabar, ya tadi aku bilang, jadi tuh si sunscreen itu belum ngeset banget di kulit, belum kayak gitu nempel. Jadinya dia akan ngegeser dan istilahnya sering banget nggak sih kalau kalian tuh ngerasa pas lagi makeupan tapi kok kayak nggak nempel makeupnya atau kayak flaky gitu loh throughout the day gitu kan. Nah itu salah satunya adalah karena skincare atau kayak sunscreen dan lain sebagainya itu belum nyerap sempurna di dalam kulit kalian. Tips dari aku. BTW dia juga punya travel size-nya. Good. Selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu sunscreen yang menurut aku salah satu sunscreen yang glowingnya ter-HQQ tapi cantik maksimal, yang aku kayak aduh mantap banget deh, gila. Yaitu adalah tidak lain tidak bukan
Tada! Ini adalah Skintific My Love Skintific 5 Times Ceramide Serum Sunscreen. Ampun, suka banget, parah. Pertama, aku suka juga dari packagingnya, dia travel friendly banget. Jadi kalau misalnya mau bawa banyak barang tuh nggak kayak jumbo-jumbo gitu. I love the packaging. Terus aku suka juga dia ada SPF 50+, PA+++ juga. Sebenarnya aku merasa ya makin kesini kayak sunscreen lokal itu memang sudah lebih kayak menetapkan gitu kalau SPF udah pasti 50+, PA+++ gitu ya untuk orang Indonesia gitu. Terus dia ada, terus dia itu namanya juga serum sunscreen karena ntar aku kasih tahu teksturnya. Dia ada UVA UVB filters, ada hyaluronic acidnya juga, which is jadi istilahnya kayak selain memproteksi, dia juga melembabkan kulit juga. Sambil menunggu, saya melihat ada mangga di depan mata saya lapar, jadi saya nge-snack dulu sebentar ya. I love mangganya Indramayu terbaik. Oke, klaimnya di sini dia bilang dapat melindungi kulit dari sinar UVA, UVB serta blue light, itu udah harus wajib, tanpa mengiritasi kulit. Penting. Terus memiliki tekstur ringan yang menyerap dengan cepat, betul. Tidak berminyak dan memberikan hasil akhir yang melembabkan, iya, dan bahkan glowing banget. Ada hyaluronic acid untuk mengembalikan dan mengunci kelembaban kulit, iya betul. Nah, ini kalau secara tekstur, dia tuh bener-bener lebih cair, kayak pakai serum bener. Tapi dia sunscreen gitu, dan dia aman banget parah kalau misalnya mau dipakai sebelum makeupan. Aku suka sekali, dia ringan, nyerap, glowing, HQQ. Terus kalau misalnya mau pakai no makeup tuh jadi kayak glowing, cakep. I love. Sama produk sunscreen yang terakhir, ini adalah sunscreen mist, dan ini kayaknya satu-satunya sunscreen mist di tahun 2022 yang aku coba, yang aku suka banget, yang aku bawa kemana-mana. Sampai sekarang kita nggak tahu di mana produknya, kayaknya di koper atau di rumah, nggak tahu. Tidak lain tidak bukan adalah Skintific lagi. Ini Skintific yang All Day Light Sunscreen Mist namanya. Yang paling aku suka dari dia itu adalah semprotannya atau kayak mistnya itu bener-bener misty. Jadi kayak bener-bener halus gitu. Terus juga karena dia halus jadi bisa lebih merata kalau kita pakai. Aku paling gak suka kalau misalnya semprotannya kayak cepret gitu. Capek kali, cepret kayak ntar ada totol gitu, nggak suka sama sekali. Apalagi istilahnya dia sunscreen mist, dimana meskipun kita udah pakai makeup, dia masih aman banget kalau disemprot kayak gitu. Non greasy setuju, terus ultra lightweight texture setuju banget, ringan parah. Kadang-kadang kan kalau misalnya sunscreen itu suka memberikan hasil jadi lebih glowing basah gitu, ini nggak kayak ya udah biasa aja gitu. Ada 5 times ceramide, ada centellanya juga. Oke, mantap. Aku baru tahu bahkan dia ada centellanya. Dan ya, oke, gitu dia, itu pokoknya aku suka banget. Tapi tetap ya, kalau yang namanya pakai sunscreen, aku nggak saranin sama sekali kalau kalian cuma berpegang teguh kepada sunscreen mist doang. Kalau misalnya pagi-pagi atau siang hari, kalian tetap harus banget pakai sunscreen yang seperti ini dulu ya. Yang begini dulu, baru nanti kalau misalnya mau reapply, baru boleh pakai sunscreen mist. Oke? Oke guys, kita lanjut lagi ke Best Eye Cream of 2022. Ini ada beberapa produk. Nah, yang ini nih, eye cream ini salah satu yang aku bingung banget. Sebenarnya kayak, wah ternyata aku bener-bener masih menghabiskan dan yang masih aku repurchase yang aku cocok di tahun 2021 gitu. Jadi kayak, oke lah, ini ada beberapa yang aku pakai dan yang aku cocok. Nah, ya cuma segini doang nih. Yang pertama adalah dari Joylab. Ini adalah Eye On Diet Cream. Kalau dari tekstur, dia itu lebih kayak moisturizer gel, ya bener juga sih. Lebih agak kental sedikit, tapi nggak yang kental banget juga. Gimana jelasinnya? Ya gitulah kurang lebih. Aku suka banget dia untuk melembabkan area mata aku. Nah di sini aku mau sedikit ngasih edukasi juga. Jadi kalau kalian punya permasalahan bawah mata, misalnya contoh kantong, jadi kayak bertekstur kayak kantong, atau misalkan ada garis-garis dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya aku udah pernah nanya sama dokter dermatologis gitu, kalau ternyata nggak bisa yang namanya dengan sekedar cuma pakai eye cream aja. Nah, eye cream ini adalah mencegah hal tersebut itu terjadi. Karena kebanyakan tuh eye cream itu untuk melembabkan, untuk menghidrasi gitu bawah area mata kita. Dimana kalau misalnya nanti area mata kita sudah lembab, otomatis kan istilahnya tanda-tanda penuaan dini kayak garis-garis di bawah mata atau misalnya kayak ada garis-garis di bawah sini juga, itu juga akan lebih nggak gampang keluar tuh garis-garisnya. Nah ini misalnya eye cream itu untuk lebih mencegah. Tapi kalau misalnya udah terjadi, misalnya udah ada garis-garisnya kayak contohnya
aku tuh ada banget nih garis di bawah sini sama di sini. Mungkin karena dulu aku suka ngucek-ngucek dan aku nggak sadar. Terus aku juga terlalu banyak banget expressions line ya pastinya garis-garisnya jadinya banyak banget. Nah ya udah, aku menerima padanya, ikhlas gitu ya, dan ya udah. I embrace it juga, tapi bukan berarti aku tidak merawatnya. Maka demikian, eye cream tetap penting. Gitu, sorry banget. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Dia itu to soften the look. Jadi kayak misalnya untuk melembabkan dan untuk kayak memberikan kelembutan di bawah mata biar nggak kering. To help diminish the appearance of eye bag. Jadi katanya dia bisa untuk mengurangi kelihatan si bawah matanya tuh eye bag, kantong mata. Tapi buat aku kantong mata sih nggak bisa ya. Pokoknya ini lebih untuk melembabkan. Di aku ini untuk melembabkan. Pakai pagi, pakai malam, dia aman banget, nggak greasy, nggak terlalu lengket. Teksturnya aku suka banget. Di atasnya mau dikasih makeup pun atau kalau concealer masih aman banget. Terus selanjutnya yang aku suka itu yang kedua adalah dari Fit for Skin. Ini adalah energizer. Dia ada kandungan niacinamide dan cucumber extractnya juga. Kalau secara tekstur yang ini lebih ringan lagi, dia lebih gel lagi dan warnanya lebih bening juga tuh kayak gini. Pas di blend, nah ini lebih ringan lagi juga. Kalau yang tadi itu kerasa kalau kalian pakai sesuatu gitu, tapi dia kalau pas sudah menyerap aman banget. Nah kalau yang ini dari secara tekstur dia lebih ringan lagi dan benar-benar langsung menyerap aja udah. Untuk melembabkannya buat di bawah mata juga dia bagus. Terus apa lagi ya? Oh btw aku punya contekan di sini, aku udah pernah bilang kan ya. Lanjut, aku suka. Oh ini dia. Ini ada dari Glow Better. Effortless Glow, dia bilang adalah tinted eye cream. Ini satu-satunya eye cream yang ada warnanya yang pernah aku coba. Karena dia itu malah menurut aku, kalau dilihat dari teksturnya dan warnanya, ini lebih kayak bener-bener tinted moisturizer gitu, tapi ditaruh buat di mata. Karena bener-bener ada warnanya nih tuh. Berwarna, bener-bener kayak ya udah tinted moisturizer gitu, tapi emang dia ada kandungan skincare-nya, jadi bisa dipakai buat di bawah mata. Makanya kalau mau pakai ini tuh bener-bener cuma dipakai di pagi hari, maksudnya kayak buat daily use aja. Kalau malam sih menurut aku enggak ya, karena ini ada warnanya juga dan buat apa juga kalau dipakai malam-malam gitu kan. Aku nggak pakai dia terlalu sering. Aku pakai dia tuh bener-bener ketika aku kayak lagi nggak mau make upan, tapi kok ternyata bawah mata aku agak gelap, aku pakai dia. Karena itu tadi aku bilang, karena itu kayak tinted moisturizer, tapi ada kandungan skincare-nya. Cuman dia membantu banget gitu loh kalau lagi buru-buru, pengen cepetan ada eye cream-nya, tapi pengen cepet ada warnanya juga, ini bisa banget dipakai kayak gitu. Kebayang kan maksudnya? Yang ngerti kan maksudnya? Kasih ya. Nah, di sini untuk eye cream, sebenarnya dia bukan eye cream ya, lebih tepatnya kayak balm, tapi berguna banget untuk mengurangi keiritasian dan kekeringan di daerah-daerah yang kering di muka aku. Ada dua yang aku suka, yaitu Pure Pow Pow ointment yang wanginya strawberry. Sebenarnya sih wangi apa aja bisa sih, tapi yang di rumah aku ada yang strawberry. Nanti kalau saya lihat di sini. Sama satu lagi adalah Dalba yang double serum all in one multi balm. Dua-duanya itu purpose-nya sama, yaitu untuk memberikan kelembaban ekstra lagi atau kayak mengelok hidrasi lagi dari bagian-bagian aku yang gampang banget iritasi. Contoh di bagian sini, aku tuh gampang banget bagian sini itu merah. Mungkin karena aku kalau misalnya bersihin kan sering banget pakai maskara yang waterproof ya, jadi mau nggak mau sering banget terjadi kegesekan di situ, atau bagian di sini yang merah, atau misalnya bagian udah sih dua itu doang yang bener-bener aku sering banget merah. Ini tuh membantu banget buat menenangkannya. Jadi caranya kalian harus pakai eye cream, terus kalian ambil aja sedikit. Kalau dari Pure Pow Pow atau ini, terus kalian olesin di bagian yang kalian rasa iritasi kayak di sini atau di sini. Udah, tinggal dioles aja. Besoknya insya Allah itu kemerahannya berkurang, iritasi yang kayak sampai pedes, ngerti gak sih? Aku tuh sering banget di sini tuh kayak pedes, itu berkurang banget. I love. Ini salah satu hacks yang bisa banget kalian coba sih kalau buat kalian yang kering. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke Best Acne Treatment of 2022. Di sini 2022 ada 3 produk yang aku suka banget. Dan tiga-tiganya ini adalah tekstur teringan dan invisible warnanya. Jadi nggak ada warnanya. Jadi kalau kalian pakai ketika habis pakai skincare, nggak ada tuh tol ada warna-warna gitu. Nggak ada. I love. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah dari You
Ini adalah You Acne Plus Triple Action Spot Care Cica Herbs Derma Solution. Dia ada triple action formulanya dan gentle spot balm. Dia bilang suka banget, ini udah tutup yang kedua di tahun 2022. Dia tuh warnanya sebenarnya kayak agak coklat gini, tapi kalau misalnya udah di blend dia nggak ada warnanya. Yang aku suka dari ini adalah dibanding yang lain, yang ini tuh lebih ada soothing atau kayak rasa menenangkan di kulit aku, terutama kalau misalnya lagi breakout yang merah-merah gak jelas gitu. Ini tuh menenangkan banget, parah. I love, karena ada kandungan sisikanya itu tadi kali ya. Tuh kan bener? Iya, dia bilang soothe, treat, and clear acne spot. Suka banget, parah. Buat kalian yang mungkin yang gampang jerawatan dan gampang jerawat yang merah-merah yang marah, ngerti gak sih, yang bergejolak, kalian cobain ini deh. Untuk wanginya ada herbal-herbalnya gitu, nggak mengganggu sama sekali sih, aku suka. Terus selanjutnya adalah dari Skintific juga yang Salicylic Acid Acne Spot Treatment. Yang ini nih, ada pioninnya, centellanya, again, ada ceramide juga, dan dia fast action, quickly gets rid of active acne. Jadi dia bisa kalau yang tadi jerawat yang aktif, yang gede gitu, yang nongol, ada nanahnya atau biasanya yang merah banget gitu, dia bisa bener-bener cepet banget menenangkannya juga. Terus juga prevents acne scars. Jadi selain dia bilang kalau kita habis pakai ini, dia tuh nggak akan memberikan bekas jerawat yang yang hitam, ngerti nggak sih? Karena banyak banget obat total jerawat yang saking dia pengen cepet banget mengeringkan kulitnya, kulit sekitar pinggirannya itu malah jadi kadang-kadang ikut mengering dan makin jadi ada bekasnya hitam. Nah, aku nggak suka sama sekali tuh. Terus dia bilang reduce inflammation and redness, ya betul. Again, packaging aku suka. Nah, dia teksturnya ini ringan kali, I love. Warnanya juga bening, nggak kelihatan nih. Itu udah ringan banget. Ini salah satu teringan juga sih nih spot treatmentnya tuh. Sama yang terakhir, ini penemuan, aku jujur nggak expect banget mereka punya produk ini. Dari apa coba? Juva by Zep. Jadi ini aku dikasih hadiah ulang tahun sama Kak Feve, dan aku pas itu langsung nyoba. Enak banget, ini udah botol yang kedua aku. Karena aku satu taruh di sini, satu di rumah. Ini adalah dia ada kandungan niacinamide, salicylic acid, silver iron, sama marine amino acid. Jadi kandungannya itu bener-bener lebih untuk kayak menenangkan kulitnya dan mengurangi, dia aku banget yang kerasa banget ya, dia mengurangi efek dia makin nambah parah gitu loh. Dia lebih menenangkan banget. Kalau untuk tekstur, dia lebih gel yang agak lengket sedikit nih. Bukan lengket sih, tapi kayak tuh, kayak sticky, kayak a bit like mucin tuh gitu, tapi pas sudah di blend ya udah kayak biasa aja gitu. Nah gini, terus kalian mau pakai di atas kayak sunscreen pun masih aman banget. Kalau aku ngerasain dia ini sebenarnya kalau kalian pakai itu ada sedikit lapisan di kulit kalian. Itu sih yang aku rasain. Jadi kalau misalnya kayak bener-bener mau menyerap banget sempurna gitu ya, dua ini menurut aku lebih oke, dan dia nggak ada kayak rasa ada lapisan. Nah kalau ini dia ada sedikit, kalau dipegang tuh kayak ada lapisannya gitu. Dan kalau misalnya periodenya, kalau aku gini tuh kadang-kadang suka agak flaky gitu. Tapi karena aku tahu di hari itu aku nggak mau make upan, terus aku cuma mau skincare terus pakai ini doang, aman banget gitu. Dari itu tadi best acne spot treatment aku. Nah, selanjutnya kita ke eyelash serum 2022, dan ini bener-bener cuma 2 doang. Dan combo ini bener-bener terbaik maksimal 2022, no debat, yang membuat bulu mata aku langsung panjang, bulu alis aku kayak panjang, tebal jebat, tebuk apa. 2 ini tidak bukan, jangan bosan karena emang cuma 2 ini yang aku pakai di 2022. Yaitu adalah Shiseido yang Adenovital Eyelash Serum, sama ada Malvala Double Lash for longer, fuller, stronger lashes. 2 ini juara dan aku pakai dia bersamaan. Jadi kalau misalnya habis skincarean, aku biasanya pakai dia dulu nih karena dia spoolingnya seperti ini. Jadi aku kayak yaudah aku pakein, bulu matanya juga. Terus habis itu aku pakai si Malvala. Nah Malvala ini dia bentuknya kayak maskara, jadi spoolie gitu. Dan ya udah tuh, udah tinggal dipakai aja, and then good to go. Tidur besoknya. Ini aku bener-bener berasa banget. Nah, again gini ya, kalau misalnya mau pakai sesuatu tuh harus konsisten dan harus butuh waktu juga, namanya juga skincare. Ini aku pakai bener-bener baru kelihatan banget hasilnya tuh memang 3 bulan, tapi itu harus konsisten juga dan bener-bener signifikan banget. Bulu mata aku panjang dan tebel, dan kalau pakai maskara kayak udah cukup gitu loh, udah nggak perlu lagi pakai bulu mata palsu kalau buat sehari-hari. I love, udah. Selanjutnya yang terakhir adalah Best Lip Balm of 2022. Ini juga again aku merasa sangat senang menemukan banyak lip balm di tahun 2022. Karena aku suka lip balm dan aku kayak udah gak pernah ganti lip balm dari kemarin tuh pasti pakainya kayak DHC, terus kayak Laneige Lip Sleeping Mask,
terus Mamong gitu kan tahun-tahun kemarin. Nah sekarang aku menemukan yang baru-baru. Yang pertama adalah dari Laneige lagi, tapi ini adalah Laneige Lip Treatment Balm. Kalau yang sebelumnya kan yang aku suka tuh lip sleeping mask ya, itu udah kayak jutaan orang suka banget. Nah ini tuh lebih ke treatment balm. Kenapa aku suka banget? Pertama dari packaging dia gemoy maksimal, kedua dia ada aplikatornya buat kayak scoopnya gitu. Terus dia dalamnya tuh seperti ini. Ini asli aku hampir sering banget pakainya gak habis-habis ya. Gitu. Dan dikit aja dipakai udah cukup. Terus dia itu kalau dilihat dari dekat kayak ada sedikit pearlnya gitu yang membuat kalau misalnya dipakein di bibir sehari-hari pun dia kayak bibir sehat banget aja. Sumpah nih kalau mau pakai kayak cuma segini doang nih, dikit banget dia udah bener-bener sebibir udah bisa. Teksturnya aku suka, dia ada sedikit cooling sensationnya, which is aku suka sih kayak agak plumpy gitu bibirnya. Terus juga lembabnya tuh kerasa. Menurut aku ini teksturnya emang lebih kental dibanding kalau lip sleeping mask, tapi menurut aku juga dia ngelembabin bibirnya tuh lebih. Dan kayak garis-garis aku nih, garis-garis bibir aku tuh jauh lebih berkurang. Salah satunya gara-gara dia. I love. Oke, selanjutnya itu adalah kalau kalian mencari lip sleeping mask dengan harga yang affordable, ini ada satu yang aku suka banget, aku udah sering banget ngeracunin kalian, dari Emina, weh. Ini adalah Emina lip mask dan dia punya beberapa warna, aku tahu di sini. Dari semua warna dan wanginya kan beda-beda ya. Aku sudah pasti memilih hijau nggak sih? Kalau nggak salah ini namanya Milky Matcha. Ya betul, Milky Matcha. Warna dalamnya juga hijau, aku suka banget. Itu tadi karena dia enak. Terus murah, apalagi ya kalau kalian nyari lip sleeping mask udah Emin aja, bagus banget, I love. Terus yang selanjutnya aku suka juga dari Frudia, asli ini serandom itu aku membeli ini Frudia Pomegranate Honey 3-in-1 Lip Balm. Aku nggak tahu kenapa dikasih 3-in-1 ya, aku kasih tahu di sini ya kenapa. Gara-gara awalnya aku beli Frudia Serum, terus abis itu aku ngeliat, ih kok seru kali, bentuknya lucu banget juga loh kayak tempat honey, tau gak sih, tempat madu. Yaudah aku beli. Hey, aku suka kali. Ini ya kalau kalian pengen lip balm yang ada rasa kayak plumpy-nya tapi bukan pedes tapi kayak minty gitu, ini enak banget sumpah. Teksturnya juga enak, dia nggak yang dia balmy kayak gini, balm tapi tetap enak gitu di bibir, kayak langsung ngisi garis-garis dan cakep banget gitu. Ada sedikit warna pinknya, which is sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah sama sekali di aku. Alhamdulillah nggak bikin memang yang nempel banget di bibir. Warna yang merah ini lebih untuk kayak mungkin hasilnya jadi lebih sehat di bibirnya kayak gitu. I love. Yang selanjutnya lip balm, wih seneng kali aku lip balmnya Ali. Yaitu adalah tidak lain tidak bukan ada dari Guel, asli 2022 Guel nih udah punya 2 aku di rumah. Guel Lip Moist yang shade-nya Mixed Berry. Meskipun namanya mixed berry, tapi dia nggak ada warnanya jujur. Dia juga tidak memberikan ada warna tambahan juga sih sebenarnya. Kalau dari tekstur, nih kayak gini, dia putih, dia balmy juga masih sama, tapi ya udah bening. Suka banget ini, selalu banget aku bawa. Dan dia juga packagingnya tinggal dipencet doang langsung diginiin gitu kan, nggak harus dicowel-cowel gitu. I love. Sama yang terakhir, ini sebenarnya penemuan yang aku juga iseng banget gara-gara waktu itu sempat dikirimin. Tidak lain tidak bukan dari Studio Tropic yang kolaborasi sama Kopiko. Namanya adalah Coffee Lip Treat. Aku suka banget. Dia ada 2 warna kan sebenarnya, ada americano sama cappuccino. Cuman aku make kalau buat sehari-hari si cappuccino karena si americano ini dia ada tintnya dan bahkan tintnya itu warnanya merah. Jadi kayak, enggak deh. Kalau aku lagi pengen aja ada warnanya aku pakai americano, tapi kalau buat sehari-hari banget aku sih pakainya si cappuccino ini. Gitu nih aku kasih lihat ya, nih tuh. Kayak gini, nanti lama-lama tapi agak merah. Nah, kalau si cappuccino ini dia warnanya tuh coklat muda dan dia nggak ada apa ya, tint yang terlalu mengganggu gitu. Kayak gini. Gitu. Ini secara tekstur adalah yang paling ringan dibanding semuanya. Karena kan aku tipenya kalau misalnya mau pakai lip balm buat malam hari, terutama itu aku pengennya emang bener-bener lembab banget. Dan kalau misalnya si Studio Tropic ini, enggak. Dia lebih kayak lip balm, lip treat ya gitu. Kayak lip oil. Nah, bisa dibilang lip oil, tapi teksturnya lebih kental lagi. Dan ya udah sekian segitu aja. Best sunscreen, best eye cream, best lip balm, best acne treatment. Semoga bermanfaat videonya, itu yang paling penting. Dan semoga juga kalian keracunan. Jadi istilahnya kalian jadi nggak bingung kalau mau nyoba produk apa gitu kan. Seperti biasa, please racunin aku juga buat membuat best-best selanjutnya. Biar aku coba-coba lagi di besok-besok. Apa lagi ya? Udah sekian segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya besok. Dadah!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Oke, kembali lagi bersama aku di Best Products of 2022. Aku akan membacakan favorit dari kalian di tahun 2022. Ini aku bahas dari sunscreen, eye cream, acne spot treatment, dan eyelash serum, and then the lip balm. Banyak kali ya, ada 5 ya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas aja. Mulai dari best sunscreen of 2022 menurut kalian, oke? Oke, yang pertama adalah Azarin. Ini lumayan menang telak loh. Wow, sungguh aku nggak nyangka. Sumpah menang telak ini. Azarin, mantap kalian. Dan aku pun tidak. Ih, berarti aku terharu. Bisa gini loh, aku kan sangat terharu banget ketika apa yang aku cocok banget ternyata dari kalian tuh secocok itu dan cocok. Maksudnya kayak kita tuh sama gitu loh. Kayak jadi Azarin sunscreen itu menurut kalian adalah one of the best sunscreens of 2022 dan aku setuju banget. Dan seperti yang kalian tahu, aku kan cinta mati banget sama si Azarin Hydra Max sunscreennya ya, dibanding yang satunya lagi. Jadi kalau misalnya kalian, again aku ulang lagi ya, kalau kulit kalian dingin, kalau kulit kalian dry, itu please banget cobain si Hydra Max itu yang warna kuning. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya lebih ke kombinasi itu oily, yang satunya lagi yang di OG-nya, di originalnya, itu bagus banget buat kalian. Yes, keren. Yang kedua adalah Something. Again, aku udah bilang emang bagus banget. Sunscreennya Something tuh juga bagus. Dan yang aku suka juga dia tuh kayak netral, nggak ada ngasih keglowingan, nggak ada ngasih kayak jadi matte banget. I love. Terima kasih kepada yang memilih Something karena aku setuju. Dan yang ketiga itu adalah Wardah. Oke, ini aku malah belum pernah mencoba Wardah sunscreen. Kalau misalnya ada yang milih di sini Wardah, kasih tau aku Wardah sunscreen tuh yang kayak gimana tuh, yang kuning kah atau yang mana gitu. Jujur aku belum pernah coba sama sekali. Tapi kalau misalnya ini ternyata top 3-nya, aku jadi kepo. Saya jadi pengen coba. Oke. Selanjutnya best eye cream of 2022 menurut kalian adalah yang pertama Something. Of course, Something eye creamnya memang bagus banget. Aku setuju sih, apalagi dia inovasinya juga oke ya. Dia lumayan menurut aku ya, salah satu pertama eye cream yang ada ceramik yang di tutup itu loh, yang buat ditaruh di bawah matanya itu. Salah satu inovasi yang sangat bagus juga. Aku nggak heran juga dia masuk. Dia teksturnya juga ringan banget, gel. Tapi seingat aku, dia udah masuk di tahun aku yang lalu. Jadi kalau misalnya dia masuk ya memang bagus. Yang kedua adalah favoritku juga di tahun 2021, White Lab. Asli White Lab bagus banget juga. Dia pertama packagingnya travel friendly banget, kecil. Terus aku suka juga dia tuh teksturnya gel, tapi nggak yang gel langsung gampang nyerap banget, jadinya langsung kayak kering di bawah matanya. Tapi dia memberikan kelembaban yang cukup buat di bawah mata. Jadi aku suka banget sama si White Lab, mantap, juara. Dan yang ketiga adalah Skintific. Tidak lain tidak bukan, memang menurut aku juga Skintific nih asli deh. Kalau skincare nih hati-hati nih, Skintific tuh lagi bagus-bagusnya nih, mantap. Si Skintific yang, aduh namanya apa sih, 360 apa itu pokoknya bisa geter-geter itu. Aku suka. Lebih tepatnya sebenarnya aku waktu itu belum lama nyoba gara-gara adik aku beli, so aku pas pakai enak. Akhirnya aku beli. Dan pas aku pakai juga iya bagus lagi. Memang pantas. Teksturnya juga enak, dia tuh konsistensinya juga ringan tapi bukan yang jadi terlalu kering banget, nyerap banget, enggak. Enak. Teksturnya ada dingin-dinginnya juga karena kan si rollnya itu dia kalau lagi kena AC kan dingin. Nah, enak. I love. Setuju, terima kasih, sesuai sama best produk aku juga. Yang selanjutnya adalah best acne spot treatment. Yang pertama adalah mantap, mania mantap, Skintific. Aku sudah masukin di best ini juga. Mantap nggak tuh? Memang bagus. Dah, si salicylic apa tuh? Oke, itu bagus. Aku suka. Teksturnya ringan juga dan itu kayak nyerap banget di kulit, nggak ada warna-warnanya, nggak peeling. I love banget. Terus yang kedua adalah RH. Jujur RH ini juga sebenarnya bagus banget, tapi aku tuh selalu lupa banget untuk menggunakan dia. Maksudnya kayak pas di produk-produk aku akhirnya nggak begitu sering pakai dia gitu loh. Jadi kayaknya setelah ini dia memasukkan jadi top 2, aku bakal pakai dia di tahun depan karena top 2, mantap. Dan yang terakhir adalah You. Ini bagus banget. You ini adalah salah satu acne treatment menurut aku yang ada kandungan untuk menenangkan kulitnya. Jadi kayak itu nilai plus banget ya, terutama kalau misalnya lagi jerawatan, suka pedes, perih, nggak mau kayak marah gitu rasanya. Tenangkanlah pakai You. Mantap. Selanjutnya adalah best eyelash serum of 2021. 22 apa sih? Yaitu adalah
Oh, yang pertama adalah Something. Yes, Something aku setuju, aku pernah coba juga, aku suka. Yang aku kurang suka dari si Something ini adalah si spoolinya, aplikatornya itu agak kasar untuk aku pribadi. Jadi biasanya kalau aku mau pakai tuh bener-bener jangan terlalu agak ke dalam, jadi kayak di luar aja gitu. Tapi so far everything is okay. Terus udah gitu yang kedua adalah Lash Boss. Lash Boss jujur aku belum pernah coba sama sekali, jadi kayaknya menarik, akan aku coba. Sama yang terakhir adalah The Originote. Aku belum pernah coba juga. Nanti aku bakal coba. Tapi kalau menurut kalian itu adalah top 3-nya, pasti akan aku coba. Karena ini udah ya lumayan valid gitu loh kalau kalian bilang bagus. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah Best Lip Balm of 2022 menurut kalian. Oh, terharu. Yang pertama adalah Emina. Of course, Emina memang bagus, murah meriah, mantul. Apalagi kalau misalnya lip balm kan dipakai setiap hari, ya pasti kan jadi cepet habis. Makanya gak usah beli yang mahal-mahal, tapi bagus. Emina bagus. Terus yang kedua adalah Vaseline. Ya, Vaseline sudah pasti, kayak udah nggak mungkin ada yang nggak tahu gitu loh Vaseline. Apalagi kayak petroleum jelly-nya juga bagus banget. Nggak cuma untuk ngelok hidrasi juga, tapi untuk kayak bikin apa namanya slug. Jadi kayak ditaruh di wajah gitu buat nambahin lagi hidrasinya. Itu katanya bagus banget. Terus yang ketiga adalah Nivea. Ya, Nivea juga bagus sih, banyak orang yang bilang bagus. Terutama Nivea lip balm yang diputar itu tuh banyak banget yang bilang bagus. Aku jujur dulu suka banget, tapi aku sekarang karena udah banyak nyoba-nyoba yang lain, itu udah jarang aku coba juga gitu. So yeah, that's the best products of 2022 menurut kalian. Terima kasih banyak sudah bantu. Aku akan milih 2 pemenang untuk mendapatkan giveaway dari aku, dan akan aku umumkan nanti di IG aku. Jadi stay tune aja. Sampai ketemu di video selanjutnya besok. Dadah. Mwah.